Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hari ini Miss akan melanjutkan materi masih tentang prisma dan limas. Nah, pertemuan sebelumnya kita sudah mempelajari luas dan volume dari prisma. Sekarang kita akan lanjut ke materi luas dan volume dari limas. Oke, di sini Miss beri contoh limas segi 4 ya, perhatikan. Limas dengan alasnya berbentuk segi 4. Nah, untuk luas limas sendiri, rumusnya ketika kita buka seperti ini kan ada jaring-jaringnya ya. Nah, lihat jaring-jaring limasnya, maka dia terdiri dari persegi yang warna biru dan 4 segitiga yang sama. Nah, jadi luas limas kalau kita langsung ke rumusnya, maka luas limas itu kan tidak selalu segi 4 ya alasnya. Bisa segi 5, bisa segi 6, bisa segitiga. Maka di sini rumusnya adalah dalam bentuk umum, luas limas segi N. Segi N. Maksudnya N di sini tergantung, kalau ini berarti misalnya kita mau menghitung segi 4, maka di sini N-nya adalah 4. Nah, luas limas segi N itu sama dengan rumusnya luas alas tentunya ya. Kita hitung dulu luas alasnya, dijumlah atau ditambah dengan N dikali luas sisi tegaknya. Luas sisi tegaknya. Nah, sisi tegaknya itu yang mana? Sisi tegak limas itu adalah yang segitiga ini. Nah, ini segitiga ini adalah sisi tegaknya dari suatu limas. Kayak gitu. Sisi tegaknya itu segitiga yang kongruen. Jadi nanti kalau misalnya alasnya segi 4, maka segitiganya ada 4. Kalau segi 5, maka segitiganya ada 5. Kalau segi 6, maka segitiganya ada 6. Ya, jadi menyesuaikan dengan limas itu berbentuk apa alasnya. Nah, rumusnya ini. Sekali lagi ya, sisi tegak itu adalah segitiganya. Jadi jangan tertukar nih. Sisi tegak itu adalah segitiganya. Ini sisi tegak. Ya, jadi rumusnya simpel, yaitu luas alasnya, kemudian ditambah N dikali luas sisi tegak atau luas segitiganya. N-nya ini tergantung dari alasnya berbentuk segi apa. Kalau segi 4 berarti 4, segi 6 maka N-nya 6. Nah, berikutnya itu tentang volume. Setelah kita tahu rumus dari luas limas, kemudian volumenya. Nah, kalau volume, kemarin di rumus volume dari prisma, ya rumusnya adalah luas alas kali tinggi. Nah, kalau limas itu ada 1/3-nya. Nah, jadi kalau kemarin luas alas kali tinggi, kalau limas ini 1/3 kali luas alas kali tinggi. Jadi volume limas adalah 1/3 kali luas alas kali tinggi. Tingginya apa? Tinggi limas. Jangan salah ya, karena nanti khawatir tertukar dengan tinggi segitiga. Ya, jadi ini tinggi limasnya. Oke, perhatikan perbedaan volume limas dengan volume
prisma adalah di sepertiganya. Kalau prisma itu luas alas kali tinggi prisma. Sedangkan kalau limas itu ada 1/3-nya ya, 1/3 kali luas alas kali tinggi limasnya. Mirip dengan kerucut, nanti di kelas 9 kalian belajar bangun ruang sisi lengkung, akan ketemu dengan kerucut. Nah, ini sejenis dengan limas. Oke, rumusnya kita sudah tahu, kita ke contoh soal. Nah, yang pertama, sebuah limas segi 4 TABCD mempunyai alas berbentuk persegi. Jadi alasnya itu persegi. Kalau persegi berarti kan sisinya sama panjang. Nah, di sini sisinya 12, kita tulis di gambar. Jadi lebih mudah kalau kalian menggambarkan limasnya ya. Tapi kalaupun tidak, yang penting bisa membayangkan, oh bentuk alasnya segi 4, lebih khususnya lagi persegi, sisinya 12 cm, kemudian tinggi. Nah, ini harus hati-hati. Perhatikan, tinggi segitiga ya. Jadi bukan tinggi limasnya, jangan tertukar. Kalau dari T ke O, nih misalnya ke sini nih, perhatikan. Dari T ke O ya, ini tinggi limas. Tapi kalau yang dimaksud adalah tinggi segitiga atau tinggi sisi tegak, maka yang dimaksud adalah garis merah ini. Nah, jadi kalau tinggi sisi tegak itu tingginya dari segi 3. Nah, kalau kita pindahkan, misalnya dipindahkan ke sini ya, ini segitiganya nih. Segitiganya sudah pasti sama kaki. Nah, ininya sama nih. Nah, yang dimaksud dengan 10 cm itu yang mana? 10 cm itu adalah garis merah ini. Nah, ini adalah tinggi dari sisi tegaknya ya. Jadi ini tinggi sisi tegak. Nah, jangan salah ya. Ini tinggi segitiga atau tinggi sisi tegaknya, yaitu 10 cm. Oke, sekarang kita akan hitung luas dari limasnya. Nah, yang pertama hitung dulu luas segitiganya ya, biar nanti lebih mudah. Luas sisi tegak atau segitiga, sama aja. Luas segitiga itu kan alas kali tinggi bagi 2. Nah, alasnya yang ini ya. Alasnya sudah tahu tadi, sudah dikasih tahu, yaitu 12 cm. Tingginya sudah ada di soal juga tadi yang garis merah ya, yang garis merah, yaitu alasnya 12 kali tingginya 10 dibagi 2. Coret 6, maka jawabannya sama dengan 60 cm persegi. Oke, luas sisi tegaknya sudah ketemu, kita lanjut ke luas limas. Luas limas. Kita tulis ulang rumusnya, sama dengan luas alas ditambah N dikali luas sisi tegak atau segitiganya. Nah, luas alasnya karena berbentuk persegi, maka S kali S ditambah N-nya karena segi 4, berarti 4N-nya. Dikali luas sisi tegak sudah kita hitung, 60. Nah, S-nya sudah ada di soal, 12 kali 12 ditambah 4 kali 60 itu 240. 12 kali 12 144 ditambah 240. Maka luas limas atau luas permukaan limasnya adalah 384 cm persegi. Kayak gitu ya. Jadi sekali lagi hati-hati jangan tertukar antara tinggi segitiga
atau sisi tegaknya dengan tinggi limas. Ya, itu berbeda. Jangan sampai tertukar. Oke, untuk contoh soal berikutnya. Nomor 2. Contoh soal yang kedua adalah sebuah limas mempunyai luas alas 100 cm persegi dan tingginya 15 cm. Maksud tinggi di sini adalah tinggi limas ya. Maka tentukan volume dari limas. Volume itu rumusnya adalah 1/3 kali luas alas dikali tinggi limas. Nah, ini sudah diketahui luas alasnya 100 cm. Jadi tinggal disubstitusi saja 1/3 dikali 100 dikali tinggi limasnya 15. Nah, ada yang bisa dicoret. Ini jadi 5, ini 1. Tinggal 100 kali 5, yaitu 500. Nah, sudah ketemu volumenya. Jadi volume limas tersebut adalah 500 cm3. Jadi ini lebih mudah ya, menghitung volume dan alasnya sudah diketahui luas alasnya, lebih mudah. Nah, nomor terakhir atau contoh yang ketiga. Ini ada limas segi 6. Jadi segi 6 limasnya yaitu limas T, A, B, C, D, E, F. Merupakan limas segi 6 beraturan. Nah, A, B, A, O, dan BO-nya sudah diketahui. Oke, perhatikan di sini harus hati-hati. Ini O ya, O-nya adalah di tengah-tengah ini. AB-nya tadi di soal 8 cm, semuanya ini sama berarti ya, karena kan beraturan. 8 cm semua sisinya, kemudian AO-nya juga 8, dari A ke O, dari B ke O juga 8. Jadi kalau kita pindahkan, ya kalau kita pindahkan nih, kita kan mau menghitung luas alasnya dulu nih, kita mau menghitung luas alas. Luas alas. Kalau luas alas berarti kita mau menghitung segi 6-nya. Ya, luas alasnya kan segi 6. Nah, ini kurang lebih gambarnya. Miss pindahkan dulu. Luas segi 6 itu bisa menggunakan cara yang kemarin. Ketika di materi prisma, Miss jelaskan menghitung luas segi 6 kan. Intinya luas segi 6 itu kan berarti terdiri dari 6 segitiga yang sama atau 6 segitiga yang kongruen. Nah, sekarang Miss beri rumus cepatnya. Jadi ada rumus cepatnya nih. Ini A, B, C, D, E, F. Tadi semua diketahui ya, ini 8, 8, ini juga 8. Nah, rumus cepatnya ketika mau menghitung segi 6 adalah ini luas segi 6 beraturan ya, dengan syarat beraturan segi 6-nya. Beraturan itu sisinya sama. Terus ininya jadi ini nih, beraturan itu cirinya adalah A, B, B, C, C, D, D, E, E, F, F, A itu sama panjang. Kemudian BO, AO-nya juga sama. Nah, luas segi 6 beraturan adalah 3/2 dikali S pangkat 2 dikali akar 3. Nah, S-nya yang mana? S-nya itu adalah sisinya. Ya. Salah satu contohnya adalah nih, dari B ke C. Jadi kalau bingung S-nya yang mana, itu ini salah satunya. Berarti berdasarkan soal, sisinya sudah diketahui, yaitu 8 cm. Maka luas alasnya kita bisa langsung nih. Kan segi 6 alasnya. 3/2 dikali 8 pangkat 2 dikali akar 3.
3/2 dikali 64 dikali akar 3. Coret jadi 32. Nah, tinggal 32 dikali 3. Nah, ini kita baru menghitung alasnya ya. 96 akar 3. Nah, udah ketemu. Jadi luas alasnya adalah 96 dikali akar 3. Sekali lagi, ini ada rumus tambahan ya, yang warna kuning nih, yang diberi kotak kuning, yaitu luas segi 6 beraturan. Luas segi 6 beraturan. Ya, jadi bisa lebih cepat kalau pakai rumus ini. Oke, kemudian yang ditanyakan adalah luas alas dan volume limas. Luas alasnya sudah kita hitung, sekarang kita hitung volume limasnya. Ya, yang B berarti volume dari limas. Nah, volume limas itu 1/3 dikali luas alas dikali tinggi limasnya. Tinggi limasnya sudah ada di sini 6 cm. Jadi 1/3 dikali luas alas sudah kita hitung ya di sebelumnya, di slide sebelumnya, yaitu 96 akar 3 dikali tinggi limasnya 6. Coret, ini 2, ini 1. Nah, 96 akar 3 dikali 2. Ini tulis dulu biar lebih paham. Ini perkalian bentuk akar, berarti bisa dikalikan ya. Kalau penjumlahan baru gak bisa. Kalau perkalian bisa, tinggal 96 dikali 2, 192. Akar 3-nya tinggal ditulis ulang. Jadi jawabannya, volume limas adalah 192 akar 3 cm kubik. Nah, jadi materi hari ini sampai volume limas ya. Jadi ada luas limas, ada volume limas, kemudian beberapa contoh soalnya. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.